Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berhubung kemarin banyak sekali yang request untuk membuat laporan keuangan nihil. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya, step-stepnya apa aja, dan kondisinya perusahaan seperti apa gitu ya. Karena untuk bisa membuat laporan keuangan nihil itu pasti ada beberapa kondisi seperti itu teman-teman. Dan ini kalau nihil biasanya tidak akan kita membayar pajak ya ketika lapor SPT tahunan. Nah, kemarin banyak sekali yang tanya, coba saya buatkan di sini akan saya contohkan langsung untuk pengisian laporan keuangan ya. Jadi di sini saya ada beberapa template sesuai dengan jenis perusahaannya. Di sini saya contohkan untuk perusahaan jasa dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti sama aja sebenarnya konsepnya, cuma akunnya sedikit berbeda. Kalau di perusahaan dagang itu mungkin ada HPP, kalau di jasa tidak ada HPP, tapi prinsipnya sama saja teman-teman. Oke, nah di sini ada dua jenis. Kita yang masih perusahaan PPh final UMKM ataupun yang sudah PKP menggunakan tarif perpajakan tarif normal ya. Which is untuk final UMKM ini tarifnya adalah 0,5% dari omset. Di sini coba kita buka terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman memiliki perusahaan yang omsetnya di bawah 4,8 M itu bisa menggunakan PPh final UMKM ini teman-teman. Prinsipnya seperti itu ya. Dan juga kalau kita bicara tentang nihil, laporan SPT nihil itu tentu ada beberapa kondisi nanti teman-teman. Tidak serta-merta ya kita nihil. Misal di sini ya, yang pertama, kondisi yang pertama itu ketika teman-teman memang tidak ada transaksi sama sekali dalam 1 tahun. Nah, itu sudah dipastikan nihil perusahaannya teman-teman. Dalam artian ketika teman-teman membuat perusahaan, katakanlah baru nih, perusahaannya baru di 2025 bulan Januari misal ya, teman-teman membuat perusahaan namun belum ada transaksi sama sekali. Nah, itu untuk pembuatan laporan keuangannya sangat sederhana dan sangat cepat sekali teman-teman. Ini kan kalau kita lihat masih kosong ya teman-teman ya, laporan keuangannya laba rugi, laporan neraca itu masih kosong. Nah, cara kita untuk mengisi akun-akun di laporan laba rugi dan neraca itu jangan langsung diisi di sini teman-teman, karena kita tidak akan bisa men-tracking transaksi apa saja itu yang terjadi gitu ya. Jadi kita harus isi dulu dari sheet transaksi kas, keluar masuk uangnya teman-teman. Jadi misal ya di sini ya teman-teman punya perusahaan nih baru di bulan Januari, katakanlah tanggal 5 Januari teman-teman membuat perusahaan dan menyetorkan modal. Di sini ya saya tulis setor modal awal untuk perusahaan. Katakanlah di sini 10 juta nih sesuai akte perusahaan baik PT maupun CV, teman-teman menyetorkan 10 juta. Berarti di perusahaan itu ada pemasukan, oke? Ada pemasukan sebagai setor modal awal 10 juta. Ini ya pemasukan. Nah, di sini kita tulis saja keterangannya di sini untuk modal. Teman-teman, transaksi pemasukan untuk modal ya. Ini modal. Nah, kalau sudah seperti ini dan teman-teman tidak ada transaksi sama sekali dalam 1 tahun, hanya penyetoran modal saja sesuai di akte, untuk akte ya, itu bisa dipastikan perusahaan teman-teman itu nihil ya. Kita lihat ya laporan keuangannya. Oke, ini katakanlah kita tidak ada transaksi bank, jadi kita hide saja teman-teman, bisa di hide. Nah, gini ya, di laporan laba rugi, nah ini ya teman-teman, ini kosong pasti karena kita hanya menyetorkan modal, sehingga untuk secara perhitungan pajaknya juga itu akan 0 pajaknya ya teman-teman, pajaknya 0. Dan di neraca itu juga sama teman-teman. Di neraca di sini hanya ada penyetoran modal saja. Di neraca itu hanya ada penyetoran modal saja ya di sini ya. Kas dan bank 10 juta, kita ada uang masuk, dan juga di sini secara ekuitas itu ada modal di store 10 juta. Sehingga secara aktiva dan pasiva itu akan balance, sama-sama 10 juta ya di kiri dan di kanan. Nah, ini konsep laporan neraca harus balance antara aset di kiri dan juga liabilitas ekuitas di kanan. Nah, ini harus balance. Dalam artian kita punya modal 10 juta, itu dari mana sumbernya? Yaitu dari penyetoran kas dan bank 10 juta. Nah, nanti di sini ya ada kondisi lagi teman-teman. Kalau teman-teman dari modal ini kemudian teman-teman belikan semacam peralatan gitu ya untuk menunjang bisnis teman-teman. Misal di sini ada tanggal
10 Januari 2025 itu teman-teman membeli laptop misal untuk penunjang bisnis teman-teman. Katakanlah harganya 5 juta. 4 juta aja. Oke, 4 juta. Nah, laptop di sini kita tulis kategorinya aset. Oke, aset tetap. Aset tetap sebagai laptop. Nah, ini pun kalau ada transaksi aset seperti ini akan masih nihil ya, perusahaan teman-teman masih nihil nih. Karena pembelian aset itu tidak mempengaruhi pendapatan maupun biaya di laba rugi. Oke, sehingga secara perhitungan PPh-nya itu nihil. Which is tidak ada pendapatan ya. Untuk PPh final UMKM ini kalau tidak ada pendapatan berarti nihil. Nah, ini ya. Nah, di laporan aset di sini kita tulis juga tadi ya, peralatan berupa laptop. Tanggal 10 Januari 2025 4 juta harga perolehannya. Nah, ini kita susutkan dari Januari, kita susutkan harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis sampai dengan bulan Desember teman-teman. Kalau kita buat untuk 1 tahun ya, kita kopikan saja. Sama untuk nilai depresiasinya, beban depresiasinya sama tiap bulannya. Sehingga secara 1 tahun total beban depresiasinya adalah 1 juta. Nah, ini nanti akan otomatis masuk ke laporan laba rugi dan di laporan neraca teman-teman. Kita lihat di laporan laba rugi ya, akan ada biaya penyusutan. Nah, ini beban depresiasi 1 juta, which is di neraca juga sama. Akumulasi penyusutan 1 juta teman-teman, asetnya 4 juta sudah masuk di sini. Ini nanti juga akan langsung otomatis balance ya di laporan neraca ya teman-teman. Jadi tidak perlu menginput lagi angka-angka di sini karena dia akan otomatis terinput ketika kita sudah memasukkan data transaksi kita. Ini ya, kas dan bank tinggal 6 juta tadi ya buat beli aset 4 juta. Kemudian modal di store masih 10 juta. Ada di sini ya, laba rugi ditahan berjalan 1 juta. Nah, ini dari mana? Ini dari sini ya teman-teman ya. Nih laporan laba ataupun rugi bersih minus 1 juta karena ada biaya penyusutan dari aset. Jadi kalau kita beli aset itu pasti akan ada biayanya berupa biaya penyusutan teman-teman. Oke, seperti itu kurang lebih. Jadi secara neraca masih balance. Oke, nah ini masih nihil ya teman-teman ya. Kalau kita perusahaan di bawah 4,8 M ini pun masih nihil juga. Oke, karena tidak ada transaksi sama sekali untuk di laporan laba rugi. Nah, kemudian selanjutnya ketika di sini ya, katakanlah kita mengurus ada biaya-biaya nih muncul, katakanlah biaya gaji. Biaya gaji di sini. Ada gaji. Kita membayar gaji karyawan. Ternyata kita ada operasional. Oke, ada operasional namun memang hanya berupa pembayaran gaji karyawan. Tapi belum ada pendapatan sama sekali. Misal ya di sini ya 3 juta. Nah, ini pun masih nihil teman-teman. Ini ya. Nah, ini masih nihil karena yang ada di sini hanya biaya operasional. Secara hitungan perpajakan itu masih nihil ya. Di sini kalkulator pajaknya sudah saya otomatisasi juga. Masih nihil. Oke, di neraca juga masih balance. Nah, terus ini apabila di sini tanggal 30 Januari kita ada pendapatan nih. Pendapatan dari customer. Katakanlah di sini ada 15 juta. Oke, kita menerima invoice nih dari customer 15 juta pendapatan. Kita tulis sebagai pendapatan. Nah, di sini baru ada pajaknya, teman-teman. Jadi ini tidak nihil lagi ya. Tidak nihil lagi karena ada sudah ada pendapatan. Oke. Kalau perusahaan sudah ada pendapatan, kita pakai perhitungan PPh final UMKM 0,5% dari omset dari pendapatan itu pasti tidak nihil, teman-teman. Pasti ada pajak yang harus dibayarkan. Contohnya ini ya. Ketika kita sudah ada pendapatan, itu pasti ada pajaknya yang harus kita bayarkan, yaitu di sini tarifnya 0,5% dari omset. Oke, ini kondisi perusahaan yang pertama ya. Nanti akan saya jelaskan yang untuk PKP juga nihil gimana caranya. Nah, inilah yang harus kita bayarkan dari omset. Oke, kita bayarkan bulan Januari ini. Omsetnya bulan apa ini? Bulan Januari ya. Sehingga omset bulan Januari ini kita rekap, kita masukkan juga di peredaran bruto di sini. Oke, kita masukkan. Nah, ini PPh finalnya Januari. Gitu teman-teman. Jadi untuk perusahaan yang nihil
itu kesimpulannya, ketika kita pakai tarif PPh final UMKM, selama tidak ada pendapatan, itu pasti akan nihil, teman-teman. Walaupun ada biaya-biaya yang menyertainya. Kalaupun misal ada pendapatan dan kita rugi misal ya, katakanlah di sini pendapatannya cuma 2 juta. Oke. 2 juta nih. Pendapatan 2 juta. Pasti di sini ada pendapatan ya. Cuma secara laba rugi kita rugi nih di sini sebenarnya teman-teman. Sini ya, kita rugi 2 juta. Itu kita tetap dikenai pajak, teman-teman. Karena base-nya itu dari pendapatan. Oke. Karena dia base-nya dari pendapatan, bukan dari laba ataupun rugi perusahaan. Walaupun rugi, tapi kalau kita ada pendapatan, otomatis tidak nihil lagi, ataupun kita ada pajak yang harus dibayarkan. Oke, jadi kesimpulannya, selama perusahaan UMKM, PPh final UMKM kita itu tidak ada pendapatan dalam 1 tahun, itu dipastikan laporan keuangannya akan nihil ya. Di sini tidak ada pajak yang kita bayarkan. Dan kita ketika lapor SPT tahunan juga pasti akan nihil, teman-teman. Seperti itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ketika kita memang pakai perusahaan yang sudah menggunakan tarif normal ya, di sini ya ada PKP tarif normal. Jadi kita katakanlah sudah ada faktur pajak, sudah ada pemotongan pajak dari pihak lain, bisa dari instansi pemerintah, instansi swasta, PPh 22, PPh 23. Itu nanti gimana caranya biar kita bisa nihil? Itu ada kondisi yang harus dipenuhi, teman-teman. Dan ini disesuaikan dengan kondisi dari teman-teman ya. Di sini saya contohkan. Ini misal seperti biasa, ketika kita ada penyetoran modal awal, oke, setoran modal awal di perusahaan, katakanlah di sini 10 juta ya teman-teman, oke, modal. Nah di sini dan tidak ada transaksi lagi selama 1 tahun, hanya penyetoran modal saja, tidak ada aktivitas sama sekali di perusahaan, bisa dipastikan ini juga akan nihil walaupun perusahaan kita perusahaan PKP ini ya, nihil, tidak ada pajak yang dibayarkan. Secara neraca ada angkanya, cuma di perpajakannya akan nihil, di laporan laba rugi akan tidak ada angkanya ya, karena modal itu masuknya di laporan neraca teman-teman, bukan di laba rugi. Next, ketika kita ada, katakanlah kita ada pendapatan, tapi sebelumnya di sini pasti ada biaya yang keluar ya, biaya jasa. Katakanlah ada meeting dengan klien, ini kan perusahaan jasa, misal kita ada jasa konsultasi dan sebagainya, kita ada meeting dengan klien, berarti biaya jasa. Di sini ada muncul 3 juta. Oke. Nah, ini secara laba rugi nanti akan masuk ya di sini ya. Akan ada biaya 3 juta. Perpajakannya juga masih nihil, oke, karena kita di sini statusnya rugi, oke. Statusnya rugi. Gimana kalau kita ada pendapatan nih? Tanggal 5 Januari 2025 kita ada pendapatan. Oke, katakanlah ada pendapatan 5 juta. Oke, 5 juta ya. Di sini ada pendapatan 5 juta pendapatan. Secara kasat mata kita lihat perusahaan ini pasti laba ya. Oke, dari pendapatan 5 juta dikurangi biaya 3 juta, which is di sini ada laba kotor ataupun laba bersih 2 juta, otomatis sudah tidak nihil lagi perusahaannya, teman-teman. Di sini ada pajak yang harus dibayarkan. Oke, di sini ya, perhitungannya pakai fasilitas 11% dari laba bersihnya. Oke. Jadi untuk pajaknya ketika kita punya laba 2 juta, itu pajaknya adalah Rp220.000, which is 11% dari laba bersih. Kalau ini dari laba ya, bukan dari pendapatan. Jadi bisa disimpulkan untuk perusahaan yang PKP tarif normal itu ketika kita laba itu pasti akan ada biaya pajak. Kalau kita nihil itu kalau kita rugi pasti akan nihil, teman-teman, ataupun tidak ada pajak. Ini contohnya ya. Kita tanggal 30 Januari 2025 ada pembayaran gaji karyawan. Oke, sebesar di sini katakanlah 3 juta. Ya, kita kasih kategori dulu ya, gaji. Nah,
Otomatis di laba rugi, ini teman-teman, nanti dia akan muncul biaya gaji 3 juta. Sehingga secara operasional di sini ada rugi ya teman-teman, rugi 1 juta. Kalau rugi itu tidak ada pajak yang dibayarkan. Nah, ini labanya, ini rugi, sehingga pajaknya otomatis kosong, tidak ada yang dibayarkan. Nah, inilah yang saya maksud untuk perusahaan yang PKP menggunakan tarif normal, itu ketika perusahaan rugi pasti tidak ada pajak yang dibayarkan alias nihil. Oke, itu tadi ya catatan, nihil juga teman-teman. Terus di sini misal kita ada laba. Oke, kita ada pendapatan lagi nih misal teman-teman. Ada pendapatan lagi tanggal 30 ya. Oke, ada pendapatan tanggal 30 10 juta. Berapa? Kita lihat laba kita. Nih, kita lihat laba kita berapa ini teman-teman. 9 juta ya labanya ya. Bisa dipastikan ada pajak yang harus dibayarkan, yaitu Rp990.000. Gimana kalau seperti ini biar bisa nihil? Syaratnya kita ada kredit pajak teman-teman. Baik itu PPh 22, PPh 23, PPh 25. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita transaksi dengan pemerintah, itu biasanya ada pemotongan pajak, oke, oleh mereka. Nah, itu bisa PPh 22 ataupun PPh 23. Di sini kita contohkan ya. Ketika ada jumlah bukti potong kita dari pemerintah, oke, kita tulis di sini potongan PPh 23 dari pemerintah ataupun dari pihak swasta juga pasti ada teman-teman. Kalau kita perusahaan jasa ya, biasanya 2% dari pendapatan kita. Nah, di sini misal jumlah pemotongannya itu adalah Rp990.000. Ketika kita mengumpulkan bukti potong pajak, itu totalnya Rp990.000 ataupun di Kortex ya, kita bisa lihat ya berapa jumlah pemotongan pajak yang dilakukan oleh lawan transaksi kita. Itu kita masukkan di sini Rp990.000 dan kita kategorikan sebagai PPh 23 di sini ya teman-teman. Otomatis nanti dia akan menjadi kredit pajak di sini. Ini menjadi kredit pajak ya. Nih, pajak penghasilan tadi Rp990.000 dan kredit pajak ada pemotongan PPh 23 dari pihak lain itu Rp990.000, sehingga pajak yang dibayarkan itu akan nol teman-teman. Nih, kosong ya, alias impas, tidak ada pajak yang dibayarkan alias nihil ya teman-teman ya. Jadi selama jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain yang bisa dikreditkan itu sama dengan jumlah pajak penghasilan yang harus kita bayarkan, itu pasti dia akan nihil juga teman-teman. Kayak gitu konsepnya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa dipahami juga, bisa dicerna gimana apabila perusahaan kita melaporkan SPT-nya itu bisa nihil. Oke. Jadi sumbernya itu dari laporan keuangan teman-teman, bukan dari SPT untuk untuk angka-angka di SPT yang kita submit. Oke, dari laporan keuangan ya. Tentu teman-teman harus buat dulu laporan keuangan, dan ini apabila mau menggunakan template ini silakan bisa download di excelkeuangan.com teman-teman. Silakan, ada beberapa jenis perusahaan di situ saya cantumkan. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisi saja untuk istilahnya data transaksinya ya, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nanti laporan laba rugi dan juga laporan neraca itu akan otomatis terinput teman-teman. Oke, dan di sini sudah saya sediakan grafik-grafik juga, dashboard keuangan di sini ada. Nah, ini nanti bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan bisnis tentunya. Oke, mungkin itu ya, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara membuat laporan keuangan perusahaan nihil. Jadi ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan teman-teman. Silakan apabila bermanfaat bisa diikuti dan bisa di-share juga ya ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.